This is absurd. We need to stop. Halo guys, selamat malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan alur cerita dari film The Danish Girl yang disutradarai oleh Tom Hooper, merupakan film drama biografi yang dirilis di Amerika pada tanggal 27 November 2015. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam film ya. Pada scene awal terlihat di kota Copenhagen di Denmark, berlatar belakang pada tahun 1926. Di sini kita melihat banyak lukisan pemandangan milik seorang pelukis, yaitu Einar Wegner, yang diperankan oleh Eddie Redmayne, dan istrinya Gerda Wegner yang diperankan oleh Alicia Vikander. Mereka adalah sepasang suami istri yang telah tinggal bersama di kota ini selama 6 tahun. Dan sampai saat ini mereka juga belum memiliki anak. Celana tartan kolor yang lagi tren banget, real banget, 50.000. Keesokan harinya, Einar pergi ke gedung tempat temannya yang dimana banyak sekali gaun-gaun wanita. Dan dia bertemu dengan model lukis istrinya yang sedang fitting gaun di situ, yang bernama Ulla. Di waktu yang sama, Gerda pergi ke tempat bosnya yang bernama Rasmussen. Rasmussen ini seorang kepala galeri lukisan di kota itu. Dia tampaknya seperti tidak suka dengan hasil lukisan dari Gerda yang terlihat biasa saja. Intinya sih lukisan Gerda ini kelihatan jelek gitu menurutnya. Jadi saat Gerda udah pulang ke rumah, Gerda marah kepada suaminya karena suaminya mencampuri urusan lukisan dia dengan si Rasmussen ini. Karena si Ulla tidak kunjung datang untuk menjadi model lukis Gerda, Gerda meminta suaminya untuk menjadi pengganti model lukisnya. Karena lukisannya itu harus jadi di hari itu juga. Jadi supaya nanti malam bisa push rank lagi bersama istrinya, Einar pun tidak sama sekali menolak permintaannya. Di sini Gerda meminta Einar untuk memakai stocking dan berpose seperti wanita. Dan anehnya, Einar merasa seperti sangat nyaman dan menghayati perannya seakan-akan menikmati momennya menjadi seperti wanita. Tak lama kemudian, Ulla pun datang dan menggoda Einar dan memberi nama kepada Einar menjadi Lily. Lanjut malam pun tiba, Einar melihat Gerda memakai baju tidur. Di sini Einar seperti tertarik kepada gaunnya, bukan kepada istrinya. Celana tartan kolor yang lagi tren banget, real banget, 50.000. Di tengah malam pun tiba, Gerda yang sudah terbangun sedang melukis suaminya yang sedang tertidur itu, tapi dengan model seperti wanita, bukan seorang pria. Lalu, keesokan paginya, Gerda ingin mendadani suaminya untuk menjadi model lukisannya. Anehnya di sini Einar sama sekali tidak menolak, malah menurut-nurut aja. Lalu, mulai dari kejadian itu, mereka sering melakukan permainan memunculkan peran Einar menjadi Lily. Einar menjadi sering didandanin oleh istrinya. Diajari cara berjalan seperti wanita, hingga memakai gaun cantik. Mulai dari sini, Einar sering bertindak menyamar sebagai wanita yang bernama lengkap Lily LB. Suatu hari, Einar dan Gerda menghadiri pesta dansa di kotanya. Dengan Einar yang berpenampilan menjadi Lily, di sana Einar menjadi pusat perhatian karena terlihat sangat cantik dan berbeda dengan wanita pada umumnya di sana. Sampai-sampai seorang pria bernama Henrik Sandal menghampirinya dan mencoba mendekati Einar. Namun Einar menghindari terus. Lalu kemudian Einar diajak ke pojokan dan tiba-tiba adu moncong pun tak terelakkan terjadi. Einar di sini terlihat sampai mimisan. Kemudian Gerda pun membawa pulang Einar. Keesokan paginya, Gerda membicarakan kejadian semalam. Kenapa sih bisa sampai cipokan seperti itu? Dan Einar di sini mencoba menjelaskan keanehan dirinya pada akhir-akhir ini. Dan dia meminta untuk suaminya untuk berhenti memainkan semua ini, karena awalnya hanya keisengan semata bagi Gerda. Di saat makan siang, Einar seperti tidak tahan beranjak pergi ke gedung penari milik temannya itu. Di sana Einar membuka pakaiannya dan memandangi seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah. Lalu secara membagongkan,
dia melipat belalainya ke belakang cuy. Dan untungnya itu tidak patah. Asli sungguh ngeri guys. Oh my god. Keesokan harinya, Gerda memberikan lukisan Lily kepada bosnya, Rasmussen. Rasmussen terlihat tertarik dengan hasil lukisannya karena berbeda dari yang pada biasanya. Di waktu yang sama, Einar pergi ke tempat Hendrik. Sepertinya dia sudah janjian dan ketemu di rumahnya. Dan di sana Hendrik ingin melakukan pengencrotan. Tapi apa daya, saat ini Einar masih ada belalainya cuy. Kemudian Einar pun pergi. Anjing kok gak bisa pengencrotan cocok. Sepulangnya Gerda terkejut dengan Einar yang telah menjadi Lily. Dan Einar juga mengaku bahwa ia habis bertemu dengan Hendrik. Dan Gerda pun bertanya-tanya, apakah antum berciuman lagi? Tapi Lily tidak mengaku. Dan hanya mengaku hanya pernah berciuman dengan pria, tapi di masa kecil dia dulu, yang bernama Hans. Lalu tiba-tiba Einar pun terjatuh seperti ada sesuatu di belalainya itu. Lalu Gerda membawa Einar ke rumah sakit. Di sana dokter bilang mungkin saja Einar mengalami tidak seimbangnya hormon dan akan diberikan radiasi di alat kelaminnya itu, agar hormon-hormon wanitanya tidak melekat lagi pada Einar. Miracle, Mr. Vayner. It destroys the bad. Namun tidak ada hasil. Setelah itu hasil lukisan dari Gerda menuai hasil. Hasil lukisan wanita tomboy pada saat itu sepertinya jarang ada di sana. Dan lukisan Lily berhasil diterima dan akan dipasarkan di Paris oleh bosnya itu. Hal ini membuat Gerda senang. Namun di satu sisi dia juga memikirkan suaminya sedang tidak baik-baik saja. Sekian berjalannya waktu, sisi wanita Einar, yaitu Lily, menjadi lebih dominan. Lily saat ini seperti sudah melekat pada tubuh Einar. Dan saat ini Gerda dan suaminya pun pindah ke Paris. Di keadaan seperti ini, Einar menjadi bingung dan kehilangan jati dirinya sebagai pria. Sekarang yang menafkahi kebutuhan mereka adalah istrinya, Gerda. Einar sudah tidak bisa lagi melukis karena peran Lily yang lebih sering muncul. Di kesempatan waktu, Einar pergi ke tempat hiburan para lelaki hidung belang untuk melihat wanita telanjang. Mungkin kalau saat ini seperti Bigolev ya, yang udah instan gitu di HP udah ada. Zaman itu kan belum ada. Bukan mencari nafsu birahi, tapi Einar malah mempelajari pergerakan wanita di sana. Pada waktu yang sama, Gerda bertemu dengan Hans, teman kecil suaminya itu, yang pernah diceritakan pada waktu itu. Gerda menceritakan masalah suaminya kepada Hans sambil nongkrong di kafe. Sepulangnya dari sana, Gerda mengajak Hans untuk bertemu dengan Einar di rumahnya. Tapi tiba-tiba Gerda pun terkejut melihat Einar telah menjadi Lily. Keesokan harinya Gerda pergi ke tempat galeri di Paris di mana lukisannya dipajang. Dan di sana ada Hans yang telah diundangnya untuk datang. Di sini Hans mengajak Gerda untuk makan malam, tapi Gerda menolaknya karena status Gerda masih istri dari si Einar. Sepulangnya dari galeri, Gerda bertemu dengan Einar. Gerda merasa kecewa kepada Einar karena tidak datang bersama ke galeri waktu itu. I need to talk to my husband. I need to hold my husband. Di sini Einar sudah menemukan jati dirinya sebagai Lily dan menolak untuk menunjukkan peran Einar lagi kepada Gerda. Akhirnya, Lily kembali menjadi Einar. Namun, Einar terlihat melayu mendayu seperti wanita. Mungkin Lily hanya meniru peran Einar yang asli. Entah sampai kapan Lily bisa mendatangkan Einar seperti keinginan istrinya. Kemudian, Einar pergi ke perpustakaan dan mencari jati dirinya. Namun saat dia pulang, ia dirundung oleh dua pemuda di situ. Karena melihat pria jalannya seperti wanita, mungkin agak beda ya. Jadi ia dicegat di jalan dan keributan pun tidak terelakkan sampai menyebabkan Einar bonyok digebugin. Dengan wajah bonyoknya itu, Einar bertemu dengan Hans. Einar menceritakan semua tentang dirinya. Dan Hans pun akan membantu Einar untuk mencari dokter yang tepat untuk menangani kasus Einar. Keesokan harinya, Einar pergi ke tempat dokter yang disarankan oleh Hans. Di sana dokter tidak menjelaskan Einar mengidap penyakit apa. Lalu, Einar tidak sengaja melihat tulisan dokter. Di situ tertulis Einar mengidap penyakit skizofrenia atau kelainan mental.
Dan di sini Ender memilih kabur karena merasa tidak ada gunanya konsultasi di tempat itu. Keesokan harinya, Gerda mengajak Ender untuk bertemu dokter sekaligus profesor yang pernah menangani kasus yang sama dengan Ender. Dan profesor tersebut menyarankan Ender untuk mengganti kelaminnya agar menjadi wanita seutuhnya. Namun resikonya sangat tinggi dan sangat fatal. Mengingat pada zaman itu belum ada pernah yang melakukan operasi transgender ini. Operasinya menjadi 2 tahap. Yang pertama pemotongan belalainya, dan yang terakhir membuat kue serabi lipat untuk menjadi kelaminnya. Dan besoknya Ender pun berangkat untuk operasi pertama dia, dengan diantarnya oleh Gerda dan Hans. Di sini Gerda sangat terpukul sekali melihat suaminya akan menjadi cinta lunak. Suatu hari Gerda berkunjung ke rumah sakit untuk melihat Ender yang sudah terpotong belalainya. Pada saat itu Ender terlihat sangat pucat dan sangat lemas. Tapi keadaan mulai membaik dan akan kembali pulang. Dan secara resmi di sini Ender udah menjadi Lily, walaupun belum sepenuhnya. Setelah itu Lily menjalani kehidupannya tanpa belalai. Dia bekerja di toko parfum di Paris dan tampak ceria berteman dengan perempuan-perempuan di sekitarnya, layaknya wanita biasa. Dan suatu waktu ia menemui Hendrik. Ia menceritakan bahwa ia sudah dioperasi. Dan Hendrik di sini menanyakan apakah sudah menjadi wanita seutuhnya. Namun Lily hanya senyum-senyum mengangguk mengingat dia hanya baru memotong belalainya saja dan belum dibuatkan sumur untuk melakukan pengencerotan. Setelah itu, Lily sangat tidak sabar untuk melakukan operasi terakhirnya. Di sini Gerda khawatir terhadap kesehatan Lily karena kondisi badan Lily yang belum siap untuk operasi kedua. Tapi Lily tetap memutuskan untuk operasi keduanya pada esok hari. Keesokan harinya, Lily menjalani operasi keduanya. Saat itu ia sudah sangat yakin untuk menjalani operasinya. Gerda pun datang untuk melihat perkembangan Lily. Namun takdir berkata lain. Operasinya gagal karena Lily kehilangan banyak darah pada saat operasi. Dan Lily terlihat sangat lemas. Kemudian ia meminta Gerda untuk membawanya ke taman untuk menghirup udara segar. Oke, film ini diakhiri dengan Hans dan Gerda mendatangi tempat di mana Ender suka melukis pemandangan yang suka dilukis Ender. Kita di awal scene lihat ya, emang ada gambar-gambar pemandangan yang lokasinya tuh di sini gitu. Sungguh akhir yang membelalaikan. Mungkin segitu aja alur cerita dari kami. Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama tokoh dan lain-lainnya. Lalu jangan lupa untuk menulis di kolom komentar rekomendasi film apa lagi yang ingin diceritakan di channel ini. Oke, see you guys. Saya Ucok. Sampai jumpa di video selanjutnya.